Ya, ini silakan duduk. Selamat pagi. Bagaimana kabar dari saya? Di kondisi saat ini kan memang seperti ini, hujan dan panas. Jadi dijaga kondisinya, jaga kesehatannya. Jadi agar apalagi kelas 9 ya kan, apalagi juga mau ujian. Terima kasih telah datang, telah hadir ke sini ya, ke ruang bimbingan konseling. Jadi di bimbingan konseling ini nanti ada namanya layanan konseling individu. Baik, jadi sebelum memulai pelayanan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya konseling ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Jadi di dalam layanan hari ini ya kan, ini namanya layanan konseling individu. Sebelum saya jelaskan terkait apa sih konseling individu ini, jadi tahu nggak ini kesini itu kenapa? Belum tahu kan? Ya, jadi ini saya ambil sini, bapak ambil ke sini, lanjutan dari yang pertemuan minggu yang lalu. Jadi terkait dengan apa? Konseling kelompok, ya kan? Yang hari kemarin berempat itu, nah, jadi lanjutan dari yang kemarin itu. Jadi sebelum ke layanan konseling individu, mungkin Anda tahu nggak sih apa layanan konseling individu itu? Ya, adalah memberikan bantuan dari guru BK kepada muridnya agar masalahnya terselesaikan. Ya, baik, terima kasih. Jadi konseling individu itu usaha pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseling namanya. Itu yang dilakukan oleh guru BK, seorang ahli atau konselor, agar apa? Agar masalahnya terentaskan atau masalahnya dapat terselesaikan. Itu konseling individu. Ya. Terus di dalam pelayanan konseling individu ini ada namanya tujuan khusus. Nah, dengan tujuan khusus itu ada 3 nantinya. Sesuai dengan tema hari ini, pembinaan sekolah lanjutannya kan, lanjutan dari yang kemarin. Jadi tujuan khususnya dari konseling individu ini, yang pertama ada peserta didik atau konseling kamu ini dapat mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua terkait dengan sekolah lanjutan. Jadi pengambilan sekolah lanjutan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik atau konseling dapat memberikan rekomendasi sekolah lanjutan kepada orang tuanya. Jadi kamu dapat memberikan rekomendasi nanti, Pak, Bu, saya ingin ke sekolah A, ini sekolah B, seperti itu. Itu yang kedua. Setelah itu yang ketiga, peserta didik atau konseling dapat bertindak secara tepat terkait dengan pengambilan sekolah lanjutan. Jadi kamu harus bertindak secara tepat. Nantinya gimana? Saya harus memilih sekolah A misalkan. Nah, sekolah A itu jalurnya apa? Misalkan prestasi atau prestasi akademik atau prestasi dengan beasiswa. Nah, nanti kamu bertindak secara tepat. Itu terkait dengan yang ketiga tadi, tujuan konseling individu, ya kan. Jadi itu ada 3. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait dengan tahapan dalam konseling individu hari ini. Jadi konseling individu hari ini ada namanya pembukaan. Jadi sudah saya buka dengan doa, ya kan. Terus nanti ada tahap kalian. Jadi di tahap kalian nanti ada namanya itu kesepakatan waktunya apa. Terus misalkan nanti, jadi Bapak akan menjelaskan nanti asas-asas kesukarelaan, asas kerahasiaan, asas keterbukaan. Setelah itu nanti Bapak dan nanti sama-sama mengucapkan ikrar atau janji kerahasiaan, ya. Karena nanti di dalam BK itu ada namanya janji kerahasiaan, ya, asas kerahasiaan. Nah, itu terus nanti di tahap kalian namanya tahap inti. Nah, di tahap inti nanti hamil kan sesuai dengan tema hari ini kan. Jadi temanya
pemilihan sekolah lanjutan. Nah, jadi di tahap ini nanti yang di tahap ini hakim itu harus bercerita kepada Bapak. Jadi terkait apa sih masalahnya, apa sih yang menjadi kendala hakim selama menjalankan permasalahan di sekitar ini saat ini, apa nanti siapa kan apa yang menjadi keluh kesah ini silakan kepada Bapak nantinya ya kan. Nanti di tahap intinya tahap inti nanti masuk ke tahap akhir. Tahap akhir nanti hakim harus Bapak akan memberikan terkait dengan angket ya kan. Hakim nanti harus mengisi. Jadi ada dua instrumen ya. Ada nanti namanya angket kepuasan dan namanya evaluasi instrumen evaluasi hasil. Jadi seperti itu. Nah, nanti itu di tahap akhir itu misalkan hakim atau nanti membutuhkan konseling lanjutan bisa kesepakatan terkait dengan konseling lanjutan lagi ya kan. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan tata cara ya, tata cara konseling individu hari ini. Terus, nah di dalam BK atau di dalam bimbingan konseling ada namanya asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, nanti di dalam asas kerahasiaan ini namanya itu tadi Bapak jelaskan kan namanya apa? Ikrar atau janji kerahasiaan ya. Jadi masalah apa yang hakim punya atau yang hakim berusaha pada Bapak nanti, nah itu nanti tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu hanya Bapak dan hakim nanti ya. Nah, jadi dijamin aman. Bapak tidak akan bercerita kepada wali kelasmu, Bapak tidak akan bercerita kepada kepala sekolah atau teman sekelasmu. Nah, begitupun sebaliknya, ini juga harus komitmen masalah ini yang tahu hanya kan Bapak tidak boleh hanya itu cerita ke misalkan teman sekelas, teman sekampungnya, jadi seperti itu. Itu namanya asas kerahasiaan. Jadi masalah ini nanti yang kita bahas hari ini dijamin aman, tidak ada yang bocor seperti itu istilahnya ya. Nah, itu asas kerahasiaan. Yang kedua asas kesukarelaan. Jadi sukarela ini datang ke sini secara sukarela, tidak ada yang mengintimidasi ajudan BK harus menghadap Pak Jajan seperti itu. Jadi sukarela, tidak ada yang memaksa ya. Itu namanya asas kesukarelaan. Setelah itu ada lagi namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu nanti hakim yang harus bercerita apa adanya kepada Bapak ya. Terkait dengan misalkan apa yang menjadi keluh kesah hakim, misalkan apa terkait dengan itu perbedaan pendapat dengan orang tua ya, terkait sekolah lanjutan itu ceritakan kepada Bapak. Nah, tidak usah ada yang ditutup-tutupi. Nah, jadi ceritakan apa adanya, ceritakan secara jujur, tidak usah berbohong. Jadi Bapak nanti tahu inti permasalahan dari hakim itu sebenarnya apa, akar permasalahan hakim itu apa. Jadi nanti Bapak tahu seperti itu ya kan. Tuh, terus aktif, jadi aktif nanti hakim harus aktif bercerita kepada Bapak. Jadi tidak perlu malu ya kan, jadi nanti dijamin oleh asas itu nantinya. Jadi itu Pak, nanti saya takut masalah ini bocor kalau saya tidak akan terjadi seperti itu ya. Tuh, jadi asas-asas di dalam bimbingan konseling. Setelah itu ini nanti kesepakatan waktu yang selama berapa menit? 2 jam pelajaran ya. Jadi selama kurang lebih 2 kali 40 menit ya, 40 menit. Kita mulai jam 9, berarti nanti selesai jam 10.20 ya. Kita kesepakati waktunya ya. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya Bapak mengingatkan kembali terkait dengan harapan dan tujuan bersama dari konseling individu ini. Bapak ingatkan nanti tujuan dan harapannya nanti hakim selaku konseling itu dapat memberikan alternatif solusi sendiri terhadap permasalahannya ya. Jadi apa yang menjadi keluh kesah hakim, apa yang menjadi permasalahannya itu bisa terselesaikan dengan melalui ini layanan konseling individu hari ini seperti itu. Selanjutnya tahap inti, langsung ke tahap inti. Sebelum tahap inti mungkin ini sudah siap tahap inti maksudnya sudah siap ya. Nah, tahap inti jadi sesuai dengan yang tema layanan hari ini ya, terkait dengan apa pemilihan sekolah lanjutan ya. Jadi
ceritakan, Bapak ingatkan kembali, ini harus komitmen ya secara terbuka. Jadi ceritakan apa saja yang menjadi masalahnya, apa saja yang menjadi istilahnya perlu kesehari selama ini permasalahannya apa, sehingga datang ke sini seperti itu. Ya. Terus silahkan berekspresi bebas. Jadi katakan mau sedih, mau nangis, atau mau marah terhadap permasalahannya nggak apa-apa, bebas. Kami mau berekspresi apapun itu bebas. Oke. Itu saja dari Bapak, mungkin silakan. Ini langsung saja cerita kepada Bapak ya. Ini permasalahan seperti apa? Jadi gini Pak, saya itu kan bingung mau cerita ke siapa, ke nenek juga jauh di luar kota, Ya. cerita ke teman juga nanti pastinya nggak punya solusi. Ya. Masalah saya ini cuma di Bali Pak. Jadi ibu saya ini ngomong ke saya kalau saya itu harus masuk ke SMK jurusan tata busana. Sana ya. Terus saya sendiri maunya itu masuk ke SMA jurusan MIPA karena saya itu tertariknya hitung-hitungan seperti matematika, fisika, dan kimia. Ya, terus selanjutnya. Nah, saya dulu itu pernah ikut olimpiade matematika dan alhamdulillahnya juara 2. Terus dari alhamdulillahnya dari kelas 7 SMP itu nilai saya itu lumayan bagus dan di atas KKM. Ya. Kan ibu saya itu punya butik ya Pak. Nah itu butiknya itu ibu saya itu meneruskan dari nenek saya. Nah makanya setelah nanti saya lulus SMP saya itu harus melanjutkan butiknya ibu saya. Nah kalau bapak saya itu enjoy Pak, orangnya tidak kaku dan juga sering nasihati saya. Nah, kan saya maunya masuk ke jurusan kedokteran. Nah bapak saya sering ngomong kalau ingin masuk ke jurusan kedokteran itu harus biayanya sama biayanya itu harus dipikirkan matang-matang. Soalnya itu juga tidak mudah. Nah saya dulu itu dari SD juga alhamdulillah pintar anaknya. Nilai juga lumayan bagus. Soalnya kakek saya dulu itu guru SD dan saya sering diajari nyanyi, membaca dan menulis gitu. Dan saya sering menunjukkan hasil nilai saya kepada kakak saya, orang tua saya, dan mereka alhamdulillah sangat bangga sama saya. Saya di sini minta seperti itu. Ya. Jadi Henning itu punya masalah dengan orang tuanya. Kedua orang tua atau bapaknya saja atau ibunya atau kedua-duanya? Ibunya saja. Oke. Tadi kan bertengkar. Coba ceritakan awal mulai itu kok bisa bertengkar, itu seperti apa? Kejadian di rumah, di butik atau di sekolah atau di mana coba awalnya? Kan saya udah kelas 9. Ya. Ibu saya itu minta saya mau sekolah ke serius karena saya juga anak tunggal. Nah waktu saya ngomong itu ibu saya tanya ke saya maunya belajar kemana. Kalau sarannya ibu saya itu dan ke SMK jurusan tata busana. Nah setelah itu saya ngomong pengen masuk ke SMA jurusan MIPA. Setelah itu ibu saya tidak setuju. Jadi bertengkarnya itu posisi di rumah. Iya. Itu. Terus untuk kalau ini panggilnya ibu atau bunda ibu? Bapak ya panggilnya. Bapak itu gimana? Kalau terhadap Dinda, terhadap Hanif itu bagaimana? Terkait dengan istilahnya di rumah itu gimana terhadap Hanif? Atau tadi kan menunjukkan kan enjoy ya? Enjoy itu dalam artian bebas atau mungkin gimana ceritanya? Bapak itu kayak terserah saya mau milih jurusan apa, yang penting nanti jelas gitu. Jadi membebaskan pilihan Hanif gitu ya. Oke. Seperti itu. Terus masalah butik itu lokasinya di mana? Di dekat rumah atau pas rumah atau mungkin agak jauh dari rumah Hanif? Lumayan jauh dari rumah saya. Jauh. Di kota. Jadi Hanif saudaranya berapa? Anak tunggal. Seperti itu ya. Terus misalkan
rumah Hani, ibu sama bapak. Iya. Terus semenjak kejadian itu bertengkar, terus gimana Hani dengan kondisi sama bapak ibunya ini gimana, rumah sama ibu itu gimana? Ada rasa canggung atau gimana ceritakan? Iya, saya teman saya setelah kejadian itu jadi canggung. Canggung. Seperti itu, jadi canggung ya. Terus kalau seperti itu, misalkan nih canggung, itu mungkin nanti apa yang akan dilakukan kalau misalkan sama ibu, nanti maaf atau mungkin ngobrol sama bapak atau gimana coba? Kalau misalkan ini kan sudah terjadi ya, berapa hari yang lalu kira-kira setengahnya? 1 minggu yang lalu. Cukup lama ya, jadi gimana selama 1 minggu ini mungkin apa yang bisa dilakukan nanti agar tidak canggung lagi atau minimalisir dan tidak terjadi sama ibunya kan ibu harus sendiri kan istilahnya kita sebagai anak masa seperti itu dan seperti itu. Nah, coba apa yang sudah dilakukan Ani? Saya juga bicara lagi sama ibu saya, meyakinkan saya kalau saya itu bisa masuk ke jurusan yang saya ingin. Ibu saya sudah koordinasi sama ibu saya. Bu, dengan siap sudah sambungnya. Terus bapak juga diajak ngobrol juga? Iya. Berarti bertiga ya? Oke, jadi itu bermasalah dari butik ya. Itu butiknya luas? Iya. Coba ceritakan lagi terkait dengan kenapa sih kamu bisa memilih atau cita-citanya kok ingin di itu ambil di SMA jurusannya ingin jadi kedokteran, itu apa? Motivasi yang terkuat itu apa? Coba ceritakan kepada bapak. Nah, jadi dulu itu awal mulanya kan ayah saya itu dokter ya Pak. Ya. Nah, terus saya disuruh melanjutkan ke dokter hewan. Ini saya tidak mau, saya kan kalau pengen saya yang meneruskan saya itu masuk ke kedokteran aja untuk berbedah. Nah, terus akhirnya ibu saya ngomong mending melanjutkan usaha butik ibu saja. Ya. Berarti permasalahannya juga kalau bapak membebaskan dulunya membebaskan tapi suruh ke dokter ya kan, dokter gimana? Iya. Dokter itu saya butik seperti itu. Terus misalkan tadi kan sudah menjelaskan terkait dengan saya ingin masuk ke SMA Pak, jurusan IPA ya, karena masukkan sudah pernah ikut olimpiade. Iya. Di olimpiade itu coba ceritakan itu terjadi di kelas berapa, SMP kan, SD kan, terus misalkan nanti di olimpiade itu juara berapa, tingkatnya apa, kabupaten atau mungkin provinsi, coba ceritakan kepada Bapak. Saya ikut olimpiade itu kelas 7 ya. kelas 1 SMP itu tingkat kabupaten dan alhamdulillahnya juara 2. Oke, jadi seberapa kuat sih seumpama dari nilai angka 1 sampai 10 ya misalkan, ini seberapa kuat, seberapa mantap untuk masuk ke kedokteran nantinya. Ini kan masih jauh kan, kita masih SMP. Mau masuk ke SMA IPA itu seberapa mantap? Andai kata antara 1 sampai 10. Oke, jadi apa ya, sudah hampir mendekati mantap jadi dilakukan lagi. Terus lagi masalah dengan ibu tadi menyuruh ke enjoy, tapi awalnya dulu ke kedokteran hewan. Terus nanti masuk ke SMA yang IPA. Di dalam lingkungan rumah itu tadi hanya anak tunggal. Saya mau tanya itu terkait dengan fasilitas misalkan. Ini ingin buku, ini ingin fasilitas HP, laptop atau apapun itu, mungkin ada nggak sih hal yang nggak dipenuhi sama orang tua misalkan. Ini minta HP, ini minta laptop, tapi nggak diberikan atau semua itu terpenuhi. Ini minta ini nanti diberikan besoknya, ini minta ini. Coba ceritakan kepada Bapak terkait dengan kamu waktu di rumah itu terkait fasilitas gimana, misalkan motor, HP, laptop atau apapun itu,
pastinya itu ada yang belum terpenuhi, ada yang nggak terpenuhi. Soalnya itu mereka juga ada alasan sendiri buat nggak memenuhi keinginan saya. Seperti motor itu kita tidak diperbolehkan karena sana yang lumayan ramai, terus banyak rawan-rawan begal dan sebagainya gitu. Terus kalau misal buku apa-apa itu tetap diberikan. Iya. Berarti fasilitas orang tua juga memilah ya, memilih. Jadi misalkan ada hal yang harus dipenuhi terhadap ini, ada hal yang tidak, misalnya motor seperti itu. Ya kan? Nah, ini umurnya berapa tahun ya? 15 tahun. 15 ya, belum punya KTP kan, kalau belum punya SIM. Jadi mungkin pilihan bapaknya ibunya belum punya SIM, jadi belum diberikan motor seperti itu. Jadi terkait dengan terus lagi masalah tadi bapaknya dokter, sekarang profesinya apa bapaknya? Dokter hewan. Nah, di dokter hewan itu bapaknya Hanim itu punya klinik sendiri atau mungkin di puskesmas atau mungkin di rumah sakit hewan atau gimana kerjanya? Sekarang coba ceritakan. Itu di salah satu perusahaan swasta operasi gitu Pak. Ya terus sebab saya profesinya di situ sebagai dokter hewan. Berarti cukup lumayan jauh, berarti tidak klinik di dekat rumah seperti itu. Sama seperti itu berarti kliniknya seperti itu. Oke. Terus di dokter hewan itu ya. Kalau bapaknya Hanim itu ke kedokteran, misalnya lagi ke dokter hewan, tapi Hanimnya itu dokter apa? Mungkin apa sih kok Hanim sampai berpikiran nanti setelah lulus SMP ke SMA MIPA terus setelah itu ke dokter bidang apa? Mungkin saya ingin membantu orang terkait apa ada atau apa, itu apa? Motivasinya apa kira-kira? Motivasi saya untuk masuk ke kedokteran itu dan memilih dokter bedah itu soalnya saya ingin membantu orang, dan karena mungkin banyak dokter-dokter bedah yang sudah pensiun, saya ingin lebih meneruskan ya. Jadi dokter bedah yang mungkin usianya sudah tidak produktif atau mungkin yang sudah mau masa pensiun, jadi yang meneruskan. Oke, itu terkait dengan jurusan setelah lulus SMA. Oke, lanjut ke Bapak mau bertanya terkait dengan setelah lulus dari SMP ini, ya kan? Dari SMP ini nanti mau masuk ke SMA. Nah, SMA itu nanti coba Hanim ceritakan SMA pilihannya mana. Misalkan mau masuk itu nanti mau pakai jalur apa? Prestasi kah atau prestasi kan ada akademik, ada non akademik ya kan? Akademik, pengembangan non akademik, misalkan ikut kejuaraan renang, bulu tangkis atau juara, atau beasiswa atau apa coba? Tujuannya kemana? Terus jalurnya apa saja yang mau dipilih nanti? Coba ceritakan kepada Bapak. Saya pengen masuk ke Madiwa Tulungagung, terus saya pengen masuk jalur prestasi akademik. Prestasi akademik, jadi seperti itu ya. SMA 2 ya, SMA 2 ya. Jadi SMA 2 jurusan MIPA ya. Jadi SMA 2 jurusan MIPA, ambil jurusan apa? Melalui jalur prestasi akademik. Tadi mungkin selain matematika atau apa tadi? Juara-juara kabupaten. Iya. Terjadi di kelas 1 kelas 7. Oke. Nah, selain itu, misalkan Hanim itu punya olimpiade apa? Misalkan ikut sertifikat atau mungkin pernah ikut tapi tidak juara hanya dapat sertifikatnya atau apa? Coba ceritakan kepada Bapak. Saya pernah ikut kejuaraan akademik. Basket. Saya cuma mendapatkan sertifikat saja. Itu oke, sertifikat basket. Jadi seumpama dibandingkan itu antara sertifikat antara basket sama olimpiade kan lebih tinggi olimpiade seperti itu ya. Jadi terus untuk masuk ke tadi Hanim disebutkan kalau masuk ke SMA 2 ya, SMA Negeri 2 atau ya, mau masuk ke jurusan MIPA melalui jalur prestasi akademik. Melalui olimpiade tadi kan, seberapa
pramuka kuat misalkan untuk masuk ke SMA 2 dengan jalur itu, apalagi nanti kan sainganmu itu kan kabupaten ya kan, apalagi yang punya prestasi yang juara satu lomba apa dengan olimpiade apapun. Nah, itu misalkan seberapa yakin, jadi banget atau mungkin masih agak ragu atau sudah mantap Pak, atau gimana? Coba ceritakan ya Pak, coba Pak. Alhamdulillah saya sudah yakin buat masuk ke SMA 2 Tulungagung karena saya itu diyakinkan kedua orang tua saya juga. Gitu. Oke. Jadi awalnya diyakinkan, ya, terus saya itu ibu agak berubah pikiran ya, mengikuti. Oke. Terus tadi Mas Hadi sudah memperlihatkan, tadi kan cerita sudah pernah memperlihatkan hasil raportnya kepada orang tua. Nah, itu tanggapannya gimana? Senangkah atau biasa atau mungkin malah gimana? Coba kita akan bahas. Alhamdulillah saya juga senang banget. Tapi senang. Nah, oke, jadi Bapak Ibu senang terhadap hasil raportnya. Iya. Terus untuk di SMA 2 nantinya ambil jalur prestasi akademik. Coba ceritakan nanti di SMA 2 itu kan mesti kan hari itu kan dilihat brosurnya ada misalkan nih SMA 2 itu akreditasinya apa, sekolahnya akreditasinya A, B atau apapun, terus nanti ada ekstranya. Nah, ini sudah melihat apa belum terkait dengan di brosurnya atau di websitenya itu isinya apa saja? Coba ceritakan kepada Bapak yang dituju sekolahnya tadi. Jadi saya sudah melihat dan itu syarat untuk masuk ke SMA tersebut itu harus akreditasinya dulu coba ceritakan. akreditasinya adalah A. Ya udah, Terus syarat-syaratnya itu nilainya harus di atas KKM lebih 90 gitu. Iya. Terus itu lihatnya di website kan atau di brosur atau di mana, atau mungkin dari teman? Di website. Di website. Iya. Oke. Jadi ini bisa dibuka websitenya kan. Di SMA kedua, di SMA kedua nanti kan, itu nanti Hadim mau ikut apa? Bilang ekstra banyak, ada landscape, ada apapun ya. Itu nanti kira-kira Hadim itu mau ikut apa? Coba ceritakan. Saya mau masuk ekstra paskibraka. Terus selain basket mungkin dan lain Mungkin pramuka. Apakah Hadim tidak ingin meneruskan bakat minatnya di sains matematika? Ada. Oke. Jadi Hadim tadi menyebutkan ikut basket, ikut pramuka, terus ikut apalagi olimpiade. Iya. Sekarang Bapak tanya misalkan dari pramuka, terus apa lagi? Tadi disebutkan basket, dari pramuka, paskibraka dan itu tadi olimpiade. Seumpama dijulukan nomor 1, 2, 3 dari yang tertinggi itu yang tertinggi apa? Tinggi itu saya pilih olimpiade. Yang kedua itu basket, yang terakhir itu pramuka. Oke. Jadi kalau seumpama nanti ini masuk ke SMA kedua, SMA pilihannya itu masuk ke tetap olimpiade, jadi meneruskan bakat minatnya. Oke. Yang kedua pilihannya basket. Yang ketiga pramuka. Iya. Coba ceritakan kepada Bapak kenapa pilihan satu untuk pilih olimpiade tadi di extra science, yang kedua di extra. Coba ceritakan kepada Bapak kenapa alasan terkuatnya kok milih ekstra itu apa sih itu? Yang pertama saya memilih olimpiade itu saya ingin menemukan saya dan meraih cita-cita saya untuk menjadi dokter. Dan yang kedua itu kenapa saya ingin masuk ke paskib, soalnya dulu ada kerabat saya yang masuk ke paskib dan alhamdulillahnya sekolah dia itu menang juara 1 untuk kalau pramuka itu saya dulu dari SMP saya sudah minat untuk masuk pramuka. Dari kelas 1 mungkin. Tapi sekarang masih ikut
pramuka? Iya. Oke, jadi yang pertama pilih extra science karena ingin melanjutkan bakat minatnya ya. Iya. Jadi untuk pernah ikut olimpiade kan, jadi tinggal meneruskan lagi di SMA seperti itu. Yang kedua, Ispaskip karena termotivasi oleh siapa temannya, kabarnya, karena juga ikut kabupaten misalnya. Oke, itu oke itu masih dari selanjutnya. Misalkan ini pilihannya di SMA kedua, misalkan nih kita bicara atau dampak terburuknya tidak keterima di SMA kedua, langkah selanjutnya yang dipilih itu apa alternatifnya? Misalkan tidak keterima nih di SMA 2, mau lanjut kemana? Saya ingin melanjutkan ke SMA saja atau ke SMK. SMK, oke. SMK tapi tetap sana atau tidak? Tidak. Nah, misalkan nih, tadi baru menjelaskan SMA 2 tidak terima, terus lanjut ke SMA 1 kalau tidak. SMA 2 misalkan katakan nanti tidak terima, terus pilihan keduanya di SMA 1. Nah, di SMA 1 nanti misalkan keterima itu jalur apa, dan misalkan nanti untuk mengembangkan bakat minatnya itu untuk mengejar cita-citanya itu tetap ikut ekstra saja atau sesuai dengan yang dipilih yang SMA 1. Coba ceritakan kepada Pak. Tetap yang diminati dari SMA 2. Jadi tapi yang ekstranya tadi ya, ketiga ekstra itu. Misalkan bahwa berbicara terkait dengan dampak negatifnya ya, dampak terburuknya. SMA 2 tidak terima, SMA 1 tidak terima. Pilihan terakhir yang ketiga di SMK. SMK mana dan jurusan apa? Coba ceritakan. Ingin ke SMK 1 Boyolali. Terus saya ingin masuk ke jurusan tata boga. Tata boga. Iya. Oke. Jadi ini pemulasan ya. Iya. Tadi ada 3 pilihan, SMA 2, SMA 1 dan SMK 1 Boyolali. Oke. Coba ceritakan kepada Bapak. Tadi kan memilih ketika ekstra kan? Ada olimpiade apa? Ekstra sains, ekstra basket, dan ekstra pramuka. Jadi ketika itu misalkan ketiganya itu salah dua, olimpiadenya sainsnya atau pramukanya sainsnya atau basketnya. Bagaimana cara mengatur antara sekolahnya dengan ekstranya yang digunakan? Coba ceritakan waktunya, bagaimana cara mengatur waktunya? Jadi kan mungkin nanti pulangnya jam 3, pulang sekolah jam 3. Nah setelah itu pada kegiatan ekstra basket itu mungkin jam 3:30 sampai jam 5 mungkin. Nanti kalau pramukanya mungkin bisa siangnya atau mungkin malam gitu. Persami. Jadi dengan kegiatan sekolah dan kegiatan ekstra bisa bagi waktunya? Bisa. Oke. Itu selanjutnya Bapak akan bertanya terkait dengan pilihan 1 SMA 2, pilihan 2-nya SMA 1, pilihan ketiga SMK tata boga. Kenapa atau alasan kuat kok memilih jurusan tata boga itu apa? Saya dari kecil itu dari SD saya sering belajar masak oleh kakak nenek saya. Terus saya sering melihat di TV acara TV itu acara masak-masak kayak gitu. Oke, di masak-masak jadi termotivasi oleh acara masak di TV dan siapa tadi? Kakak nenek. Oke, jadi masak itu. Terus Pak mau tanya nanti, kakek dan nenek itu kan Andi membutuhkan jauh di luar. Iya. Itu di luar kota itu di mana? Di Surabaya. Surabaya. Oke. Itu kakek nenek dari ayah, dari bapak atau dari ibu? Dari bapak. Dari ibu bapak. Oh sama-sama Surabaya. Orang tuanya asli Surabaya, pindah ke sini. Oke. Tadi Andi juga menyebutkan butiknya ibunya itu warisan atau terusan dari neneknya.
neneknya dulu seorang pegawai, Iya. terus ibunya meneruskan punya modal terus buka butiknya. Mungkin bisa diceritakan dari apa istilahnya, kok bisa misalkan ibunya ini punya usaha katakan sebesar itu, punya karyawan, katakan tadi hanya juga katanya cukup luas tempatnya, nah itu coba nanti ceritakan seperti apa tadi itu apa istilahnya, kok bisa seperti itu. Ya dulu itu dari tahun sebelum saya lahir itu kan nenek saya juga sudah lumayan besar butiknya. Ya. Terus setelah saya lahir, karena nenek saya itu istilahnya ngomong saya, akhirnya digantikan oleh ibu saya. Nah ibu saya mengelola bisnis nenek saya itu sampai saya kelas 3 SD. Terus setelah itu ibu saya mencoba variasi baru mengenai butik-butik ibu saya itu, sehingga merekrut karyawan sampailah jadi seperti ini sekarang. Jadi awalnya memang dari nenek, nah itu diteruskan ke ibu, ibunya alhamdulillah yang punya modal besar, setelah itu dilanjutkan oleh ibunya ini. Oke. Di dalam butik itu karyawannya ada berapa? Alhamdulillah ada 15. 15 ya, berarti itu cukup besar ya. Iya. Nah, yang Bapak tanya, selama ada butik, ini pernah nggak sesekali bantu ibunya di butik atau sama sekali tidak pernah bantu? Coba ceritakan. Saya pernah jadi ibu ke butik itu buat melihat kondisi butik, terus melihat pabrik, kondisi jahit yang menjahit gitu di butik gitu. Jadi melihat prosesnya. Iya. Oke. Ada 15 karyawan. Iya. Terus misalkan Hani sudah pernah datang ke butiknya, gimana perasaan Hani? Misalkan perasaannya banggakah atau mungkin gimana, biasakah atau termotivasi sama orang tua? Coba ceritakan kepada Bapak. Saya juga bangga dengan hasil kerja keras ibu saya itu, tapi saya sama sekali tidak tertarik buat meneruskan butik ibu saya. Oke, jadi bangga tapi tidak tertarik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Hani bangga sama kedua orang tuanya butik tapi tidak tertarik. Alasannya apa? Alasan terkuatnya kok tidak tertarik di butik, tidak tertarik di usaha naik apa misalnya? Karena saya dari kecil itu tidak terlalu memahami mengenai jahit menjahit, terus saya tidak tertarik gitu. Tidak memahami kayak menjahit, usaha. Jadi lebih memilih itu tadi pilihannya ya. Kalau misalkan dari sini, ini ke tata buka. Masa, oke. Oke, selanjutnya mungkin selain itu dari Hani ada yang diceritakan lagi kepada Bapak atau yang mungkin masih belum diceritakan, boleh diceritakan lagi. Saya itu kan sebenarnya juga pengennya masih bisa berkomunikasi sama Bapak Ya. dan terutama ibu saya. Itu saya itu bingung atau gimana? bingung sama situasi ini. Ya. Itu saya mencoba koordinasi lagi sama ibu saya. Terus saya juga nanti minta tolong ke ibu buat ngomong ke orang tua saya menyampaikan juga. Jadi permasalahannya masih tetap canggung gitu ya sama orang tua. Jadi kalau untuk misalkan ya, di rumah kalau ketemu gimana sama ibunya atau Sambung, tapi saya coba buat kayak nggak ada apa-apa. nggak ada masalah gitu ya. Oke. Tapi kalau untuk itu untuk ibunya, terus kalau untuk dengan bapak saya diajak maksudnya yang kamu berarti hanya dengan ibu gitu ya. Oke. Jadi permasalahan itu. Terus untuk Hanim itu kegiatan di rumah misalkan selain sekolah dan kegiatan di dalam rumah, misalkan di luar rumah ikut apa? Maksudnya ikut misalkan bimbel atau ikut ekstra apa di luar? Saya ikut bimbel matematika di rumah, privat, terus saya juga ikut latihan bulu tangkis setiap sore. Iya. Oke, jadi kegiatannya bulu tangkis,
bimbel privat. Oke, boleh diceritakan bimbel privat itu dimulai kapan, sejak kapan dimulainya, terus setiap hari apa saja dalam seminggu, misalkan berapa kali sehari? Bimbelnya itu dimulai dari kelas 5 SD, terus 1 minggu itu 5 kali. 1 minggu 5 kali. Iya. Jadi cukup padat ya. Iya. Terus untuk itu permasalahan di ikut tadi apa? Bulu tangkis. Bulu tangkisnya itu hari apa? 1 minggu berapa kali? 1 minggu ya 1 minggu 7 kali. 1 minggu langsung. Setiap hari latihan. Iya. Jadi untuk membagi waktunya, misalkan antara ini ikut bulu tangkis dan ikut apa tadi privat itu gimana cara baginya ini biar? Jadi kan kalau bimbel itu kadang 3 hari online, kadang 3 hari offline ada tempat saya gurunya. Terus kadang itu pulang sekolah jam 3, terus setelah itu kalau ada les itu langsung les, tapi misal kalau nggak ada les itu kalau misal lagi latihan bulu tangkis itu lesnya jadi malam maghrib sampai isya. Iya. Itu yang lesnya. Iya. Kalau utamanya sore. Iya. Jadi 3 hari online, 3 hari offline. Jadi gurunya harus datang ke rumahnya. Iya. Jadi selama mengikuti bimbel, mungkin apa yang dirasakan ini? Apakah merasa lebih baik nilainya, atau mungkin malah biasa-biasa saja, atau dengan berkat kelas itu Hani bisa juara di Olimpiade? Coba ceritakan kepada Bapak. Saya itu di kelas 5 itu merasa kayak nilai saya itu jadi tambah gitu kan, di kelas 4 kayak kurang menurut gitu ya, kurang. Oke, terus berkat bimbel itu Olimpiade saya jadi lancar. Jadi sangat bermanfaat ya ibunya. Iya. Setelah itu bulu tangkisnya itu memang bulu tangkisnya itu Hani itu memang minat ya. Saya ingin hobi saya bulu tangkis, atau disuruh oleh orang tua untuk dipaksa, misalkan kata kasarnya dipaksa untuk mengikuti bulu tangkis itu gimana? Jadi sejak kecil itu kan bapak saya itu sering ikut latihan bulu tangkis. Terus saya itu sering ikut bapak saya lihat. Akhirnya saya jadi termotivasi buat ikut juga. Jadi setelah melihat bapaknya bulu tangkis, sejak kecil itu ikut. Iya. Ya. Terus setelah itu sekarang jadi ingin bulu tangkis juga hobinya. Iya. Untuk kegiatannya berarti di rumah simpulannya bulu tangkis dan matematika di mana-mana. Di dalam bimbel itu apa saja? Misalkan apakah hanya matematika saja, atau hanya fisika, atau mungkin campuran matematika fisika, seperti itu? Campuran matematika sama fisika, kimia gitu. Iya. Tadi campuran ya. Untuk durasinya berapa jam lesnya itu? Sekitar 1,5 jam. Iya. Selama 6 kali gitu. Iya. Dan kita overlap. Di dalam bimbel itu Hani merasa sangat bermanfaat. Iya. Sejak kelas 5. Berarti sudah berapa tahun ya? Sudah 3. Sekarang kelas 9, 4 ya? Iya. Kurang lebih 4 tahun dengan mengikuti metode bimbel seperti itu. Mungkin bisa diceritakan lagi selain kegiatan di rumah, terus kegiatan lagi di lingkungan sekitar ya kan, ini mengikuti bimbel, ini mengikuti bulu tangkis, mungkin kegiatan di sekolah apa yang mendukung ini untuk meraih cita-cita itu, juga ceritakan kepada Bapak. Jadi kalau di sekolah itu teman saya juga udah banyak Pak. Ya. Kalau di sekolah itu saya nyaman sama teman-temannya, saya nyaman sama teman sekolah saya. Ya. Nah, terus gurunya juga enak, terutama guru matematika, guru Rina. Karena itu penjelasannya juga jelas banget, saya mudah dimengerti. Terus kalau misal Pak muridnya ada kesulitan itu langsung dijelaskan. Jadi seperti itu. Iya. Jadi enjoy di kelas, Iya. nyaman. Nah, Teman-temannya mendukung, iya. teman sekamarnya juga. Iya.
siapa Bu Erlina juga apa yang kamu sukai, apa yang kamu idolakan dari Bu Erlina sehingga menyebutkan Bu Erlina itu enak dari segi apanya, entah itu mengajar atau apa, coba ceritakan kepada Saya kami. kan dari kelas 1 SMP sudah senang matematika. Oke. Itu saya tuh setiap lihat guru matematika itu selalu kayak termotivasi gitu loh. Guru saya dulu juga kayak saya, kok saya nggak nanti pasti bisa kayak guru saya gitu. Jadi Hanim termotivasi oleh Bu Lina terkait dengan tadi ya cara mengajarnya matematikanya. Mungkin bisa diceritakan lagi terkait dengan matematika. Ada hal mata pelajaran lagi nggak yang mungkin disukai selain matematika? Mungkin bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Secara presentasi berapa antara yang disukai antara matematika dan bahasa Inggris seumpama dipresentasikan itu berapa persen? Kalau matematikanya itu mungkin 95%, kalau bahasa Inggrisnya 87%. Jadi di yang pertama di matematikanya. Iya. Ini kalau saya tanyakan di dalam matematika kan sebagian orang mungkin sebagian ya dia mau matematika jadi mau takut kayak dengan rumus atau apa. Nah, kenapa ini bisa atau senang terhadap pelajaran matematika? Tadi menjelaskan saya suka hitung-hitungan Pak, jadi saya sukanya matematika dan fisika. Jadi apa alasan kuatnya kok ini suka di bidang itu? Coba ceritakan. Soalnya itu saya dari kecil sering lihat di TV-TV, di handphone itu orang-orang yang bisa sukses dan dapat beasiswa ke luar negeri. Terus itu jurusan matematika. Terus kayak saya jadi tertarik gitu. Terus beliau itu yang saya idolakan dari handphone itu, beliau juga salah satu juru bicara. Jadi saya ingin contoh beliau. Jadi termotivasi di selama media di televisi. Oke. Jadi mencampurkan antara bahasa matematika dan juga jago bahasa Inggris speakingnya ya. Itu jadi terkait dengan di mata pelajaran di sekolah. Oke. Nah selanjutnya tadi menyebutkan Bu Herlina yang menjadi guru idola kamu. Mungkin selain Bu Herlina, siapa yang menurut kamu mungkin diidolakan atau mungkin cara mengajarnya kan, atau mungkin bisa dikatakan orangnya itu enjoy saat mengajar, mudah dipahami saat menjelaskan, itu siapa sudah kira-kira? Bu Indah. Alasannya? Enjoy saat mengajarkan, terus mudah dipahami juga, terus jelas. Terus contohnya itu bukan hanya di buku saja, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran? Bahasa Inggris. Dari mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu yang menjadi kedua-duanya menjadi pelajarannya kamu sukai. Dari kedua itu kamu belajar ya, lihat di rumah misalnya. Dari belajar itu apakah yang lain juga tidak disukai atau biasa-biasa saja, atau hanya dua ini yang kamu unggulkan? Misalkan selain matematika dan bahasa Inggris biasa saja, atau tetap belajarnya itu harus semua rata? Misalkan matematika yang 1 jam, bahasa Inggris 1 jam, yang lain bahasa Inggris 1 jam, semuanya itu rata, atau hanya dua itu yang kamu unggulkan jam belajarnya? Kalau di rumah coba ceritakan. Jadi kalau semua pelajaran itu saya katakan 15 menit mungkin belajar mata pelajaran ini, terus 15 kemudian belajar ini. Tapi saya lebih mengunggulkan bahasa Inggris sama matematika. Iya. Bisa dimakan atau jadi bulan. Jadi di dalam belajar ini sudah suka matematika dan bahasa Inggris. Tapi yang bingung matematika. Kalau di dalam ujian misalkan Hanif itu tetap belajar atau tidak usah, saya sudah paham atau seperti bagaimana? Coba saya tetap belajar karena saya juga menuju bahasa saya seperti kurang gitu. Jadi intinya kamu tetap belajar. Iya. Itu di
di kelas. Mungkin kegiatan di rumah jadi terkait dengan ini mengikuti kegiatan apa ya, bimbel nangis dan bimbel matematika. Dari bimbel matematika itu tadi menyebutkan sangat bermanfaat. Ya. Mungkin bermanfaatnya itu dalam hal apa saja, mungkin di luar pelajaran saja atau di luar pelajaran sangat ekstra atau di apa? Di luar pelajaran juga bisa, di pelajaran juga sangat bermanfaat. Berarti dalam segi mana saja hitungan itu sangat bermanfaat ya? Iya. Oke. Karena itu kan hitung-hitungan juga. Iya. Terus bisa diceritakan lagi, jadi kembali lagi ke permasalahan tadi apa persisnya dengan ibu ya. Terus selama ini kan sudah 1 minggu ini kan, jadi saya bersedia nanti merasa cantum. Terus solusi ya kan? Solusi apa yang Hanim sudah lakukan atau yang akan Hanim lakukan nantinya? Jadi akan solusi apa? Coba ceritakan kepada Bapak. Jadi solusinya itu saya masih mau tetap terus berkomunikasi sama orang tua saya. Terus sebenarnya saya tidak mau berkata saya ingin mempunyai tujuan membagikan ke orang tua tanpa orang tua harus mengkang saya. Terus saya ingin membuktikan ke bapak dan ibu kalau saya itu mampu membuat mereka bangga dengan saya. Mungkin cara dengan saya menunjukkan nilai saya dan nilai olimpiade saya itu. Dan mungkin Bapak dapat membuat surat rekomendasi kepada saya untuk dapat memasuki sekolah SMA. Selain itu, saya juga ngomong ke Bu Wiwi berkonsultasi ke sekolah pendidikan tersebut. Terus saya akan menunjukkan brosurnya itu kepada orang tua saya juga. Jadi itu ya yang nantinya akan menjadi pemecahan solusinya ya, atau solusinya. Oke. Jadi ini memilih yang pertama terkait dengan tetap berkomunikasi ya sama orang tua ya, berkomunikasi sama orang tua, bapak ibu ya, itu saja loh bapak ibunya, bapak ibu oke, bapak ibu terus dengan menunjukkan brosurnya ya kan, brosurnya sekolah yang diinginkan, sekolah yang dicita-citakan. Oke, setelah itu Hanim meminta tolong Bu Wiwi untuk Bu Wiwi itu wali kelasnya ya? Iya. Bu Wiwi selaku wali kelas untuk memberikan apa informasi terkait di hasil kerjanya ya selanjutnya. Dan meminta tolong saya juga untuk membuat surat rekomendasi. Oke, itu yang sudah apa yang mau dilakukan. Oke, jadi yang pertama tadi tetap konsultasi, tetap koordinasi sama orang tuanya, bapak ibunya. Oke, yang kedua sama Bu Wiwi. Pertanyaannya sama Bu Wiwi itu seberapa dekat kamu selaku wali kelas kamu, sering curhat atau mungkin hanya ketemu pas waktu pelajarannya Bu Wiwi? Coba cerita. Saya itu dekat sama Bu Wiwi cuma pas pelajaran Bu Wiwi saja. Soalnya juga saya itu juga minat pelajaran Bu Wiwi. Terus saya juga karena Bu Wiwi itu juga orangnya manis budayanya. Jadi saya cuma ketemu di pas pelajaran Bu Wiwi saja. Mungkin seperti itu ya. Nah, solusinya misalnya nih, nah ini kan tadi yang pertama oke lah, nanti ketemu bapak ibu di rumah ya. Semuanya. Yang kedua mau konsultasi atau berduit dengan beliaunya sibuk, ya, beliaunya yang di Jawanya padat, ya, ketemu hanya pas pelajaran kita saja ya. Itu gimana caranya ini? Caranya bagaimana agar bisa komunikasi di luar itu tadi, di luar pelajaran. Jadi saya itu kan setelah jam kan saya istirahat. Saya mau dulu tidak tahu sebentar saya akhirnya sama Bu Wiwi diajak bicara. Saya disuruh apa rasanya apa akhirnya Bu Wiwi memberikan saya nasihat. Jadi tetap konsultasi lagi sama Bu Wiwi di luar jam pelajaran.
ini dari dokter hewan ya. Iya. Itu dari jam kerjanya pagi sampai sore atau mungkin sore sampai malam itu? Pagi sebenarnya pagi sampai malam jam 7, tapi kalau ada pasien yang sakit banget itu bisa sampai malam. Oke. Seberapa dekat nih? Hani, misalnya di rumah, Hani itu seringnya curhat atau sharing itu ke ibunya atau bapaknya? Saya itu sebenarnya seringnya itu lebih ke ibu, soalnya saya juga tidak dekat dengan bapak. Oh seperti itu. Iya. Alasannya kok tidak terlalu dekat? Soalnya ayah saya bapak saya itu dari kecil karena sering kerja, jadi sering ketemu saya gitu. Jadi jarang malam. Iya. Jadi dengan pulang pagi, dengan berangkat pagi pulangnya jam 7, jadi jarang ketemu. Mungkin ketemunya malam waktu malam istirahat seperti itu. Jadi sering-sering sama ibu. Iya. Itu di rumah. Terus masa dengan ibu tadi sudah seperti itu ya, diselesaikan dengan cara komunikasi, membuat janji seperti itu ya. Iya. Dan pertanyaan lagi, ini kan sekolah ini berbasis pondok ya. Iya. Nah, sebagian siswa, sebagian peserta didik itu kan di sini mondok. Nah, pertanyaan Bapak, kenapa Hanim tidak mondok? Itu lah, coba ceritakan alasannya. Saya kan anak tunggal. Oke. Ibu melarang saya buat mondok, soalnya nanti kalau misal ada apa-apa di butik, ada apa-apa di rumah, kan nanti nggak tahu, jadi harus apa di rumah aja. Di rumah, jadi standby di rumah. Iya. Jadi istilahnya Hanim membantu orang tua dan menemaninya seperti itu. Dengan lingkungan seperti ini ya, sekolah pondok seperti ini, mungkin ada nggak sih hal yang mungkin dari teman sekelasnya mungkin ini hanya tidak mondok, mungkin dari hal pertemanan agak dijauhi atau mungkin sama saja seperti apa? Mungkin pertemanannya agak dijauhi, soalnya saya juga bawa alat komunikasi. Iya. Terus di teman-teman kayak mau pinjam itu kan susah. Ya. Oke. Jadi memang peraturan itu kan tidak boleh membawa HP ya. Iya. Oke. Jadi terkait dengan itu pemasannya agak sedikit dijauhi. Iya. Dalam segi pertemanan, ada nggak teman mungkin yang dianggap besarnya atau mungkin kemana-mana selalu itu dengan si A, si B, atau mungkin berkelompok 4 atau 5 orang atau kemana-mana bareng-bareng, ada nggak? Ada, pasti ada. Saya itu punya teman satu kampung. Dia itu kayak sering kasih nasihat saya, tapi mungkin solusinya itu kurang tepat. Iya. Terus kayak sering menemani saya kemana-mana. Oke, jadi masalahnya tidak punya teman ekspresi seperti itu ya. Oke, jadi tetap saling menasihati di dalam lingkup tadi tidak mondok karena disuruh menemani ibu. Iya. Ya. Kemudian istri kan memang sekolahnya sekolah berbasis pondok, ada ajaran Afrika juga. Nah, di dalam Afid, dalam pelajaran Al-Quran misalnya, caranya Hani untuk mendukung biar saya bisa mengikuti pelajaran itu gimana? Entah itu nanti di luar dan ikut TPQ atau apa, ikut kegiatan apa yang mendukung Hani bisa membaca Al-Quran, bisa menerjemahkan hadis, itu apa? Coba ceritakan. Saya itu dari SD kelas 1 sudah diajarkan dari sekolah itu. Saya juga pulang jam 3 di SD itu. Terus saya juga diajarkan tentang kayak hadis, terus tentang baca Al-Quran gitu. Jadi terus kalau misalnya SMP ini saya itu sudah dari awal sudah jadwalnya misal kalau lagi sholat itu harus tetap mengerjakan. Jadi kebiasaannya itu dari SD. Iya. Oh ini MD ya dulu. Iya. MD, nah itu sini SMP. Iya. Oke. Dengan pulang jam 3 Iya. dengan kegiatan jadi istilahnya nanti juga nggak kaget maksudnya kegiatan seperti itu, seperti pelajaran hadis dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya mau menanyakan terkait dengan tadi
dengan tadi menjelaskan kalau di rumah jarang bertemu dengan bapak, jarang berkomunikasi dengan bapak. Dalam permasalahan seperti itu kan, ini solusinya gimana? Misalkan nih saya ingin komunikasi sama bapak, mau curhat nih sama ibu terus, misalkan ini curhat sama bapak, saya ini sama bapak ini gimana? Dengan cara bapak yang patuh itu. Mungkin saya bisa kalau lagi tidur ada gambarnya atau gimana itu bisa ngajak bapak sharing gitu. Jadi tetap mencari celah di hari libur itu ya, di hari minggu misalnya. Terus setelah itu dengan Handing memilih SMA 2, SMA 1 dan SMK tata boga. Nah, alasan terkuat nih, tadi sama ibunya nggak mau ditata busana, tidak mau karena ibu tidak suka jadinya. Kenapa nggak boleh tata boga? Alasannya apa? Apakah mungkin Handing suka masak atau Handing termotivasi oleh chef yang ada di televisi atau apa, coba ceritakan? Saya itu dari kecil juga sudah suka memasak, terus saya juga termotivasi dari chef-chef yang ada di TV gitu. Terus saya inginkan kepada orang tua saya bisa bisa meraih cita-cita saya tanpa dikekang. Saya bisa juga membahagiakan orang tua saya. Jadi Handing ingin membuktikan melalui pilihan karir, pilihan sekolah yang di jurusan SMK Tata Boga, dengan termotivasi oleh chef yang di televisi. Terus dengan memang Handing hobinya memasak ya, lebih suka memasak daripada menjahit. Gitu ya. Oke. Jadi dengan memasak Handing bisa membuktikan kepada orang tua. Mungkin selama ini kegiatannya atau apa sih yang mungkin Handing menunjukkan, mungkin nanti selain sertifikat yang mengikuti Olimpiade, mungkin apa yang selama ini Handing sudah tunjukkan kepada orang tua? Saya itu sudah menunjukkan bakat-bakat saya terhadap kedokteran seperti itu. Saya juga sering ikut bapak saya ke hewan, walaupun saya juga tidak suka hewan. Terus saya juga sering membaca website mengenai dokter. Terus saya sering membaca juga resep obat atau cara menangani. Jadi tetap selain menunjukkan sertifikat, ikut bapak ke klinik. Dengan itu Handing bisa melihat seperti ini, ke dokter seperti itu. Nah, pilihannya dokter udah. Terkait dengan pilihan tadi, mungkin memasak itu mungkin apa sih yang menjadi saya kok suka memasak, selain yang dilihat di televisi, saya mungkin dengan memasak itu mungkin saya bisa meningkatkan skill saya, minat saya apa? Saya itu dari kecil saya juga sudah diajarkan mandiri seperti itu. Terus jika keluar rumah ke restoran seperti itu, saya juga diajarkan melihat kok ini bisa seperti ini, saya harus bisa belajar juga cara masaknya, cara penyajiannya sendiri. Jadi alternatif solusi, jadi Handing sudah menyebutkan tadi yang pertama, selama saya tadi ya jam pelajaran ini Handing sudah menyebutkan semua permasalahan. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi kepada bapak? Sudah semua ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi semua permasalahan sudah diceritakan. Terus tadi Handing menyebutkan alternatif solusinya. Yang pertama tetap koordinasi. Tetap ya, itu tetap dilanjutkan, tetap dilakukan sama bapak ibunya, walaupun bapaknya juga terkait jarang ketemu. Saya pas 2 liburan saja. Yang kedua Handing apalagi konsultasi dengan Wiwi dan minta surat dengan Bu Wiwi, dengan Bu Wiwi. Setelah itu melakukan konsultasi, koordinasi, minta tolong Bu Wiwi bahwa menunjukkan ke orang tuanya bahwa kamu suka banget di IPA. Terus setelah itu yang ketiga, yang terakhir, Handing inginnya minta rekomendasi saya. Oke.
dengan akademik semua ya. Iya. Untuk matematika dan fisika juga hasilnya bagus. Bagus. Oke. Jadi itu nanti alternatif solusinya harus di apa ya, istilahnya harus memang ditekankan, memang dilakukan ya. Jadi yang pertama memang konsultasi, koordinasi sama orang tuanya, Bapak Ibu terdapat. Yang kedua dengan Bu Wiwi, yang ketiga dengan saya mempunyai surat rekomendasi. Itu terkait dengan permasalahan ini terkait dengan solusinya. Karena ini sudah masuk ke akhir, yang jadi Bapak akan membagikan terkait dengan angket kepuasan, angket kepuasan dan misalnya evaluasi aja. Jadi nanti dikerjakan di sini. Evaluasi hasil dulu, jadi baca ujungnya ya kan, tentunya 10 menit, semuanya sudah diisi. Dipilih lagi ya ini dulu. Jadi isinya itu harus sesuai dengan kejujuran. Jadi tidak ada pengaruhnya ini dengan nilai pelajaran matematika dan nilai pelajaran apa, jadi tidak ada pengaruh. Jadi isi sesuai dengan kejujuran kamu.
juga puasa. Jadi terima kasih ya kami telah datang ke sini, datang ke ruang kita, dan terkait dengan memberikan menceritakan terkait solusinya, terkait masalahnya, terus nanti juga sudah bisa atau menetapkan solusinya seperti apa. Mungkin terkait dengan apa sih pesan manfaat dan harapannya setelah pelayanan di Sulawesi tadi apa? Coba ceritakan kepada Bapak. Saat mengikuti konseling minggu ini, saya dapat menentukan solusi yang tepat terkait perbedaan pendapat terutama dari ibu saya. Dan saya inginkan dan ini dapat menunjukkan sekolah yang saya inginkan kepada orang tua dan bukti yang nyata. Serta saya dapat bertindak serta tepat dalam pengambilan keputusan sekolah lanjutan. Harapan saya dapat meraih sukses dan cita-cita yang saya inginkan yaitu lulus sekolah SMA jurusan MIPA. Jadi manfaatnya ini dapat nanti mengatasi solusinya apa tidak dengan orang tuanya pertama dengan ibunya agar tidak jatuh yang di rumah. Yang kedua nanti juga dapat menunjukkan bukti bukti terkait dengan sekolah yang diinginkan, mungkin dengan brosurnya ataupun mengirimkan linknya, webnya seperti itu. Terus yang ketiga nanti juga dapat bertindak secara tepat ya tadi. Terus dapat harapannya nanti dapat bisa sesuai SMA jurusan MIPA. Harapannya bisa meraih cita-cita melalui jalur SMA, terus jalurnya MIPA, misalnya MIPA seperti itu. Oke. Jadi itu saja. Terima kasih. Selanjutnya bisa hadir ke sini. Misalkan nanti ada hal yang kurang dipahami, hal yang kurang dimengerti, nanti Bapak akan menetapkan kali ini bisa datang ke sini lagi terkait tindak lanjut yang dalam layanan konseling ini. Dilanjutkan lagi atau ditetapkan lagi kapan ya. Nanti Bapak bisa memanggil lagi atau mungkin nanti bisa datang ke sini lagi terkait dengan lanjutan yang hari ini ya. Oke. Jadi layanan ini sudah baterai ya. Sudah berjalan kurang lebih 80 menit ya. Ya, hampir 80 menit. Jadi Pak memberikan penguatan hari ini. Jadi hari ini tadi sudah menceritakan semua permasalahannya. Hari ini tadi sudah menceritakan kelusannya di rumah, terus di kelas, terus di lingkungannya, kegiatannya apa saja, ekstranya apa saja, harapannya apa saja. Nah, ini juga sudah punya solusinya ya. Apakah solusinya dengan tadi menunjukkan konsultasi berdiri, dengan surat rekomendasi dengan saya, terus setelah itu konsultasi dengan orang tua, itu tetap dilakukan ya. Alternatif ini sudah punya solusinya. Jadi nanti punya masalah, nanti juga sudah punya cara pemecahan masalahnya dilaksanakan untuk di tahapannya dilalui ya kan. Oke, itu saja sekian dari saya. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf dalam layanan konseling individual ini. Dan harapannya Bapak hanya berdoa dan berharap semoga nanti hakim kedepannya menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses dan dapat meraih cita-cita melalui jalur SMA jurusan MIPA lainnya. Oke. Saja sekian dari saya. Assalamualaikum.